nggak pantas sosok aparat penegak hukum di sektor anti korupsi bekerja di bawah lembaga negara dan sudah selama 3 tahun lebih ini giat menagih keadilan. Dan kalau aku mau sedikit cerita, karena beberapa kali memang aku kerap menemani Bang Novel langsung, dia nggak pernah kendor, Mas, dalam arti semua proses advokasi itu dia jalani dengan stamina nggak pernah menurun. Mungkin fisik pasti ada, dia butuh istirahat, tapi kejernihan dalam melihat masalah yang dihadapi dan kemampuan dia untuk melihat kejanggalan hukum saat peristiwa terjadi, itu sepertinya memang ada satu mentalitas yang sepertinya juga harus banyak diopi oleh teman-teman yang lain ya, bahwa menghadapi kasus besar dan serumit ini itu butuh mentalitas yang sangat kuat, karena tentu kan call-nya sangat tinggi kan dari awal advokasi, dari awal kampanye. Kalau aku ingat-ingat dulu zamannya masih aktivis itu tetap call-nya tinggi adalah karena kasus ini besar, dan sebelum kasus ini terjadi ada banyak rentetan peristiwa yang sebenarnya cukup penting untuk dipahami oleh para pengambil kebijakan bahwa tidak boleh meremehkan kasus ini. Makanya kemudian 200.000 orang melalui petisi mendorong Presiden Joko Widodo untuk membentuk tim gabungan pencari fakta independen dalam kasus penyerangan air keras Novel Baswedan. Itu jadi call yang paling primer, nggak pernah dikurangi tuntutannya. Meskipun kita lihat beberapa episode kan, proses penyelidikan melibatkan mulai dari Bapak Ibu Komisioner Komnas HAM, lalu juga ada TPF versi kepolisian yang melibatkan banyak unsur penyidik dan beberapa figur publik. Tapi juga sepertinya masih belum ke arah yang menunjukkan titik terang bahwa ada dugaan kuat abuse of power, ada dugaan kuat impunitas di dalam kasusnya Bang Novel ini. Jadi mungkin kalau aku ingat-ingat beberapa praktek advokasi yang memang melibatkan aku dulu, aku coba flashback, itu kenapa banyak teman-teman atau banyak opini yang memandang bahwa nggak bisa dong polisi menangani masalahnya sendiri. Oleh karenanya didorong penuh, didukung penuh bahkan Presiden untuk membentuk tim gabungan pencari fakta independen. Unsur independensinya ini sebenarnya yang diharapkan bisa memberikan uang koreksi institusional kepada kepolisian. Karena memang ada catatan-catatan kritis agar Polri bisa berbenah diri berangkat dari kasus penyerangan air keras Novel Baswedan ini. Ya. Gitu. Nah, oke. Semua fase di awal itu membutuhkan energi yang panjang, tidak hanya di dalam negeri, bahkan sampai ke luar negeri, masa pengobatan dan seterusnya. Ya kan? Nah, tapi kalau orang Jawa bilang jeketek sampai pada titik sekarang ini. Ini tiba-tiba disuguhkan oleh fakta dia cuma diminta istilahnya, dituntut vonis 1 tahun atas apa yang dikerjakan. Ini gimana kita harus memaknai ini, Mbak? Tentu kita harus melihat bahwa jaksa penuntut umum ini adalah wajah negara di mekanisme pengadilan air keras yang dialami oleh Bang Novel. Nah, wajah negara yang diharapkan bisa membela aparat penegak hukumnya yang telah melaksanakan fungsi-fungsi penegakan hukum di sektor anti korupsi. Nah, tapi memang sepertinya tidak kelihatan wajah negara ini betul-betul membela aparatnya. Ini yang sebenarnya jadi
jadi sesuatu yang dipertanyakan. Tentu kita sudah punya banyak prediksi. Ya sidang ini mungkin tidak akan sampai kepada titik ultimate-nya bahwa akan masuk ke fase siapa yang kemudian memerintahkan dua aparat Polri aktif untuk melakukan serangan tersebut, atau apakah motif sebagaimana yang kemudian disampaikan di dalam persidangan bagai kacang yang melupakan kulitnya. Itu kan jadi kayak itu jadi kayak apa ya, statement pernyataan yang luar biasa banget keluar dari kedua terdakwa, dan yang kemudian disimpulkan oleh jaksa penuntut umum bahwa penyerangan ini juga melibatkan unsur ketidaksengajaan. Jadi tahapnya berhenti di tahap penganiayaan, tapi tidak ada unsur kesengajaan di sana. Itu jadi kayak oksimoron, kontradiktif. Jadi kita juga ngelihatnya kok sepertinya wajah negara yang dihadirkan melalui jaksa penuntut umum di persidangan selama beberapa pekan yang kita lihat, kayaknya kok nggak serius betul. Setelah kita tahu dukungan publik yang diberikan agar negara berani untuk membongkar kasus ini, dukungan publik juga yang diberikan khusus kepada Presiden, 200.000 orang teken petisi. Itu yang gila. Terima kasih buat teman-teman yang udah ngisi petisi untuk mendorong Presiden membentuk TGPF independen Novel Baswedan. Lalu juga sekian banyak paket kampanye publik yang intinya menjelaskan bahwa ini bukan sekedar semata-mata kasus individual yang dialami oleh Novel Baswedan, tapi ada upaya yang ada di depan mata kita bahwa ada sekelompok orang yang menginginkan pelemahan KPK atau kemunduran KPK itu terjadi secara signifikan. Sorry, sebelum masuk ke situ, kita bisa, jadi gini, penentuan siapa sih yang sebenarnya punya kewenangan memutuskan bahwa terdakwa ini divonis sekian tahun itu siapa sih yang punya kewenangan sebenarnya, Mbak? Ya kalau vonis ya hakim, majelis hakim. Tuntutan dituntut sekian tahun, itu siapa yang punya kewenangan? Dituntut sekian tahun kalau indictment itu memang, atau penuntutan indictment itu memang jaksa penuntut itu kan akan memberikan, setelah ada fakta, alat bukti gelar perkara dan lain sebagainya, maka dia punya pertimbangan kalkulasi di sana. Nah ini kan ada pertimbangan pemberat, ada pertimbangan yang memberikan unsur keringanan dari semua testimoni yang disampaikan oleh terdakwa ataupun semua rangkaian fakta peristiwa yang dihadirkan di ruang persidangan. Aku pikir nanti Bang Haris bisa menjelaskan kenapa unsur jaksa penuntut umum ini menjadi signifikan dalam persidangan kasus penyerangan air keras Novel Baswedan. Tapi selebihnya kalau aku mau agak tarik imajinasi publik keluar, sebenarnya ini kan kayak low hanging fruit, Mas, persidangan ini. Jadi kayak buah yang ada paling bawah dan bisa diraih. Tapi sebenarnya pemerintah negara mampu kok untuk membentuk TGPF independen. Semua bukti sejarah misalkan itu bisa mendorong satu keputusan politik. Kalau tadi diskusi tadi sore aku tonton di televisi, salah satu anggota DPR kan bilang, jangan tarik-tarik ini ke ranah politik loh. hukum itu produk politik juga, gitu. Meskipun nanti kan kalau di ruang persidangan itu kan jadi kayak mekanisme yang berbeda lagi. Tapi untuk melihat faktor dalam kasus pidana ini, dalam mau nggak mau memang harus ada unsur politiknya, dalam arti political will, kemauan politik dari pemerintah. Kalau kita mau benar-benar maju
merawat betul unsur penegakan hukum di sektor anti korupsi, artinya ada banyak hal yang harus dibenahi. Ada banyak lubang yang kemudian harus ditutup, dalam arti bukan ditutupi dari segala macam perkara, tapi dijawab masalahnya apa. Sorry, aku masuk di sini dulu. Dulu kan tuntutan kawan-kawan adalah membawa kasus ini ke pengadilan. Nah sekarang kan pemerintah sudah bilang, loh ini kasus sudah di pengadilan, kalian mau apa lagi sebenarnya gitu. Kalau gitu gimana? Tapi kan proses pengadilan yang fair, yang adil kan melibatkan segenap alat bukti yang bisa diperkuat satu sama lain, gitu ya. Nah, alat bukti yang dibawa di sini itu berangkat dari mana? Gitu. Nah, di sini aku nggak punya kapasitas karena aku bukan tim pengacara Bang Novel. Tapi aku ingin menjelaskan bahwa cara untuk mendapatkan alat bukti itu, ya, itu yang kita dorong melalui tim gabungan pencari fakta independen. Ini berbeda dengan eksistensi dari tim pencari fakta penyidikan kasus Novel Baswedan di bawah Polri. Ya, itu yang sempat rame kan, karena dari sekian banyak berkas yang dibawa cukup tebal-tebal tuh, tapi tidak berhasil menyebut nama. Itu mungkin kayak muscle exercising lah. Ini gimana nih? Tapi yang kita lihat dari kalau teman-teman kuasa hukum punya sudut pandangnya masing-masing. Tapi kalau untuk teman-teman yang mencoba untuk merangkai mobilisasi publik, dukungan publik dalam kasus ini, kita sebenarnya ingin membangun common sense sih. Sebenarnya kasus ini bisa terjadi menimpa siapa saja. Tapi sayangnya dan sangat menyedihkannya, terutama karena ini menimpa figur yang sebenarnya sangat penting untuk mendapatkan perlindungan. Mbak Puri, aku potong sebentar. Jadi ini ada kawan yang mengatakan nih, Sofwan bilang di kampung dia di Mojokerto, Jawa Timur, ada kasus penyiraman air keras pada perempuan gitu. Pelakunya divonis 5 tahun penjara. Ini dia tidak menyebutkan dituntut berapa ya. Tapi yang aneh adalah penyidik KPK kok cuma dituntut 1 tahun gitu. Ini gimana kalau Mbak Puri melihatnya? Artinya banyak kasus yang sebenarnya, ayolah ini sebenarnya lebih lah gitu. Orang kan berpikirnya begitu kan. Ini sebenarnya bisa lebih lah, come on gitu kan. Kalau Mbak Puri lihatnya gimana itu? Artinya begini, kalau kemudian ada kasus, saya juga turut berbelasungkawa untuk kasus penyiraman air keras di mana, di Mojokerto. Mojokerto ya. Tapi artinya kalau kita kembali lagi kasus Novel Baswedan yang kita bandingkan dengan kasus-kasus yang hampir serupa di Mojokerto dan di beberapa tempat yang lain, artinya ini bukan cuma unsur pidana aja, Mas. Ini bukan cuma unsur kejahatan aja. Ada motif-motif yang melampaui kejahatan yang sebenarnya hari ini ibaratnya kayak dipertaruhkan di ruang persidangan. Apakah mampu membongkar motif-motif di luar kejahatan yang terlihat dan tersisa dalam arti ya kita melihat matanya Bang Novel itu bukti kejahatan yang tersisa. Beda dengan kasus Munir ya, bukti kejahatan yang tersisa itu di tubuhnya dia dan cairan-cairan arsenik yang dibawa ke ruang persidangan itulah yang dihadirkan, tidak Munir yang kita hadirkan. Tapi ini korban hidup, sisa kejahatannya ada. Nah, artinya memang agak sulit untuk memisahkan sekedar ansih pidana, sekedar pidana untuk melihat rangkaian kenapa dua terdakwa ini punya motivasi yang sangat besar untuk mengeksekusi seorang aparat penegak hukum subuh dengan cairan yang khusus dan segala alat bukti yang ditemukan di lapangan. Tapi itu hal-hal ini
sudut pandang yang Mbak Puri omongkan itu dengan misalnya kejaksaan gitu. Dilihat nggak sih? Kalau aku jadi JPU-nya harusnya terlihat dan tersirat. Oke. Sesuatu yang tersurat. Oke, sebentar. Ini Mas Aryo Wisanggeni, dia muncul di komen, kata dia, kalau kasusnya jadi perhatian publik seperti kasus air keras novel yang terdakwanya dituntut 1 tahun, atau kasus 7 Tapol Papua yang dituntut 5-17 tahun, itu kira-kira sepengetahuan Jaksa Agung atau enggak sih, Mbak Puri? Kalau dalam logika hukum dan pelaksanaan persidangan di Indonesia itu? Chief Prosecutor ya, Ya. Jaksa Agung ya. Ini menarik karena posisi setauku, dan mungkin nanti teman-teman yang lain bisa memeriksa. Posisi ini adalah posisi politik. Posisi ini nggak pernah diturunkan secara posisi karir. Jadi aku kasih imajinasi seperti itu ya, maksudnya pandangan seperti itu. Jadi yang aku ingin menjawab pertanyaan Mas Aryo, apakah Jaksa Agung, our chief prosecutor, mengetahui ini atau enggak? Pasti. Kasus-kasus besar kayak begini nggak mungkin nggak tahu kan? Ya. Ini akan melibatkan bentuk-bentuk pidana khusus yang akan ditempatkan di sana. Nah, tapi apakah posisi politik ini punya moralnya, punya moral hukumnya? Nah, ngomong moral di Indonesia emang agak terkesan lucu ya, tapi ya silakan lah. Ngomong moral Indonesia emang bias ya, maksudnya setiap orang punya bare minimumnya lah. Yeah. Tapi moral hukumnya itu kayaknya, karena kalau kita pakai sudut pandang moral hukum, seharusnya itu bisa dijadikan patokan untuk menyelesaikan kasus-kasus pelanggaran HAM berat yang terjadi di masa lampau. Nah, seharusnya itu udah kelar tuh Mas, kalau sampai di ruang itu. Jadi untuk menjawab langsung ke Mas Aryo, Mas, apa kabar Mas? Nah, aku pikir tahu itu bukan suatu hal yang berjarak dari realita Jaksa Agung ya. Tapi sekali lagi, apakah kemudian Jaksa Agung bisa punya peran yang khusus untuk model kejahatan pidana semacam ini? Aku pikir aku agak menyaksikan kalau kita melihat sejarah panjang penegakan hukum di Indonesia. Aku nggak anti hukum atau pesimisme dengan hukum, karena hukum itulah yang kemudian jadi tujuan bersama kita kan. Mulai dari keluarga korban di Kamisan, keluarga Tapol di Papua, di Maluku, dan banyak kasus-kasus yang ketidakadilan yang lain. Tapi kupikir harus ada reformasi hukum yang serius kalau kita melihat beberapa masa ini situasinya semakin cukup mengkhawatirkan. Oke, Mbak Puri, ini kan misalnya katakanlah gini, aku menyederhanakan aja. Ini nggak ada bercandanya sih. Aku nggak bisa bercanda tiba-tiba entah ya. Oke, nggak begini. Kita lihat ya bahwa secara sederhana orang itu kemudian tidak puas gitu dengan apa yang dikerjakan jaksa penuntut. Kenapa kok cuma 1 tahun gitu? Gampangannya begitulah. Aku sebagai orang awam lah dalam hal ini. Bisa nggak sih ketidakpuasan ini istilahnya itu dimanifestasikan gitu secara legal? Gimana caranya ketidakpuasan itu disalurkan secara legal? Seharusnya bisa ya. Maksudnya ekspresi ketidakpuasan itu kan bisa macam-macam bentuknya, tapi tinggal kita menunggu nih aba-aba dari tim kuasa hukum Bang Novel, arahnya mau kemana nih setelah ada setelah ada indictment tuntutan 1 tahun, dan sembari menunggu vonis majelis hakim, apa yang mau dipersiapkan, strateginya apa, gitu. Kalaupun nanti vonis satu frekuensi dengan tuntutan, kita nggak boleh diam. Warga pasti tidak puas juga ya.
Karena kalau aku ngelihat sekarang sentimen, karena kita juga nggak bisa kemana-mana. Menariknya banyak orang yang nggak pernah ngomong tentang keadilan, tentang Bang Novel, tentang advokasi, blast nol statementnya. Itu bicara dengan statement, pernyataan-pernyataan yang unik dan kreatif. Nah, unik dan kreatif itu kita nggak bisa kemudian sekedar ketawa dan lucu dan meratapi nasib, tapi itu gimana caranya dimobilisasi. Itu jadi PR yang besar untuk tim advokasi dari segi litigasi dan non litigasinya Bang Novel. Dan bagaimana kemudian menangkap gejolak publiknya ini. Kita benar-benar menunggu, maksudnya warga itu benar-benar menunggu apa nih lemparan bola selanjutnya dari tim kuasa hukum Bang Novel. Oke, artinya kita masih menunggu, mau tidak mau kita harus menunggu proses persidangan ini selesai ya. Setelah itu, setelah ada hasilnya, baru kita kita dalam artinya publik kemudian menunggu apa yang akan lakukan oleh tim kuasa hukumnya Novel Baswedan begitu. Lah pertanyaan, gimana? Lanjut, gimana Pak? Mau nggak mau kita nggak bisa mengerem emosi publik ya. Ini jadi kayak kesempatan, tapi juga bisa jadi pisau bermata dua lah. Ini bisa jadi kayak sesuatu yang bisa kita riding off, tapi juga kalau kita nggak berhasil riding off wave ini, ombak ini, mungkin akan ada banyak kecewaan yang bermuara kepada ya udah orang nggak percaya sama hukum. Nah, itu kemudian harus dilihat dengan kacamata yang luas. Bagaimana kemudian kita memulihkan rasa orang percaya dengan hukum, tapi itu PR besar, itu jangka besar ya, karena kalau lihat statement 3 atau 4 statement Bang Novel kemarin ya di Twitter, kelihatan rasa marahnya, kelihatan dia terlihat seperti orang yang dipecundangi, meskipun dia sudah bersiap ya, maksudnya dia pasti sudah mengatur ekspektasinya kalau ada pengadilan persidangan semacam ini dengan proses yang sudah dia jalani di dalam, dia juga sudah punya sense-nya bahwa dia mungkin akan sedikit kecewa, tapi rasa marah kemarin yang dia siratkan di dalam 4 teks di media sosial dia itu menunjukkan bahwa hukum ini ternyata bukan cuma kritikan publik kan, tajam ke bawah tumpul ke atas, itu kan terlalu generalis, terlalu umum. Tapi ini ada figur penegak hukum, mantan polisi yang hari ini baru saja menyelesaikan satu kasus, belum selesai sih, tapi itu arahnya sudah seru tuh, kasus Nur Hadi kan. Itu semangat orang tuh makin tinggi, tapi jangan sampai kemudian orang makin kecewa dan anti terhadap sistem penegakan hukum. Kita pikirkan bagaimana cara memulihkannya. Bagaimana dengan ini kan kasus, kalau dari kacamata Mbak Puri, kasus Novel Baswedan ini kan satu dari banyak kasus serangan terhadap pegawai KPK yang tidak semua terungkap, tidak semua dibawa ke ranah hukum. Kira-kira mungkin pernah mendengar atau sempat berkomunikasi, sebenarnya kondisi kawan-kawan di dalam gimana sih? Ini kasusnya Novel aja sudah menjadi perhatian publik, tapi di pengadilan malah cuman 1 tahun gitu tuntutannya. Gimana psikologi kawan-kawan yang ada di dalam yang juga menghadapi resiko-resiko yang sama gitu? Aku nggak bisa mengatasnamakan teman-teman di dalam ya, karena mereka masing-masing memiliki perasaan yang valid juga untuk situasi yang mereka alami masing-masing orang, dan bagaimana mereka melihat situasi Bang Novel juga. Tapi yang bisa aku bilang bahwa ini nggak mudah pasti buat mereka ya, bekerja melayani publik, bekerja menjadi bagian dari aparatur negara, tapi juga melihat fakta-fakta yang sepertinya mungkin tidak berpihak kepada mereka. Ada banyak strategi, ada banyak cara mungkin bagaimana mereka menavigasi hidup di dalam lembaga negara, cara untuk bertahan ya, karena itu pasti nggak mudah. Tapi mungkin
ngelihat sentimennya di dalam, aku pikir dukungannya besar buat Bang Novel. Karena mereka paham apa yang dialami oleh Bang Novel, kemungkinan besar bisa terjadi dialami oleh mereka. Dan mungkin beberapa ada yang sudah mengalami juga, tapi dalam kondisi yang mungkin tidak bisa menyampaikannya. Oke. Siap. Ya, Mbak Puri, ke closing statement apa ini untuk kasus yang lucu ini? Ini penting untuk kita lebih mendapatkan gambaran kenapa jaksa penuntut umum memiliki pertimbangan tuntutan seperti itu. Itu harus ada penjelasan lebih lanjut ya. Tidak cuma sekedar statement yang disampaikan di dalam ruang persidangan. Tapi aku pikir ini bisa menjadi proses perjalanan hukum di mana semua orang nggak ada opsi yang lain selain di rumah dan memerhatikan kasus ini. Jadi mungkin untuk teman-teman yang baru belajar mengetahui kasus Bang Novel atau ingin lebih dalam mengetahui kasus ini, aku pikir ini saatnya untuk membagi sedikit energi yang ada di rumah untuk mendukung keadilan buat Bang Novel. Karena ini bukan semata-mata menjawab kasus ketidakadilan yang dialami oleh Bang Novel, tapi juga ini sebagai ruang proses pembelajaran bahwa kita harus bisa membawa kualitas penegakan hukum kita ke arah yang lebih baik dan transparan. Thank you.